Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2906. Tidak banyak kaisar surgawi yang kembali, tetapi setidaknya ada beberapa. Klan petir, klan api, dan bahkan klan roh semuanya memiliki kaisar surgawi. Namun, semua orang tahu bahwa yang benar-benar kuat sekarang adalah kaisar surgawi dari klan obat. Dialah yang telah berhasil memadatkan tubuh aslinya di alam Tiangeng. Mereka masih ingat hari 9 tahun yang lalu ketika ribuan pohon berbunga dan ramuan spiritual ada di mana-mana. Pemandangan itu membuat semua orang takjub. Dikabarkan bahwa Kaisar Surgawi Matahari Spiritual ingin kembali ke alam spiritual, tetapi Kaisar Surgawi dari klan obat turun tangan, sehingga Kaisar Surgawi Matahari Spiritual hanya bisa tinggal di sini. Ini terjadi setengah tahun yang lalu, sungguh menakjubkan. Segalanya di luar nalar. Klak-klak. Saat ini, cahaya semakin terang. Selain klan kuno, ada juga para jenius dari klan lain yang ingin memasuki Akademi Surgawi dan memperkuat Akademi Surgawi Spiritual. Orang-orang yang datang ke sini untuk merekrut siswa kali ini adalah tiga bersaudara Dong Luo, Dong Wu, dan Dong Bai yang telah memasuki Akademi Surgawi terlebih dahulu. Reputasi mereka kini sangat besar di alam Tiangeng, dan orang-orang berebut untuk mencapainya. Ketika para jenius di dunia bersaing untuk mendapatkan kualifikasi masuk Akademi Surgawi, alam spiritual terasa damai. Dalam 10 tahun terakhir, hampir tidak ada gelombang di sini. Ini adalah tempat paling damai di alam Tiangeng. Bahkan Menara Feng Tian pun terkejut. Selama 10 tahun, hampir tidak ada yang datang untuk menyerbu. Alam spiritual yang luas ini seharusnya tidak seperti ini. Ada banyak orang kuat yang datang dari semua alam, dan ada banyak orang kuat di benua Tianxuan dan domain kuno langit berbintang. Mereka menduduki segala penjuru untuk membangun kekuatan, tetapi tidak ada yang datang ke sini. Sampai Kaisar Matahari Spiritual kembali, dan kemudian ia dihalangi oleh Kaisar Klan Obat. Mereka akhirnya mengerti, bukannya tidak ada yang mengganggu, tetapi perlindungan rahasia Kaisar Klan Obat. 10 tahun, 10 tahun penuh. Perubahan di alam spiritual sangat besar. Bahkan Feng Yue dan yang lainnya luar biasa. Mereka telah menikmati 10 tahun kultivasi yang tenang, dan kekuatan dalam tubuh mereka telah terakumulasi hingga batas tertentu. Bukan hanya dia, tetapi yang lain bahkan lebih terkejut lagi. Jika seorang kultivator dari dunia luar datang dan melihat pemandangan di sini, dia pasti akan terkejut. Ada banyak kultivator di alam kaisar di sini. Ada juga banyak orang di sisi lain. Bahkan yang mulia surgawi, ada banyak. 10 tahun kemakmuran, kejeniusan telah meledak. Para kultivator yang lahir di tahun dimulainya era agung sekarang baru berusia 10 tahun, tetapi bakat mereka bahkan lebih luar biasa, dan banyak dari mereka telah diterima di istana surgawi. Mereka telah memperoleh teknik yang kuat dan mempraktikkan keterampilan fisik tingkat tinggi. Saat ini, ada banyak orang dengan fisik kuno di istana surgawi Gunung Xiandao. Dalam 10 tahun terakhir, banyak orang dari klan Lin juga datang ke sini untuk bersaing dengan Jiang Chanchan dan yang lainnya, dan ada kemenangan dan kekalahan. Semakin banyak, semakin kuat kekuatan semua orang. Sekarang Jiang Chanchan dan yang lainnya telah mencapai tingkat Kaisar Semu. Selangkah lagi dari Kaisar. Namun, 9,5 tahun yang lalu, seorang wanita hantu muncul dan memberi mereka surat tulisan tangan, yang berisi banyak teknik rahasia dan seni bela diri, terutama keterampilan fisik. Selain itu, perkataan Lin Yan membuat mereka terus-menerus menempa tubuh dan jiwa mereka, menekan alam mereka di level kuasi kaisar, dan tidak berani menerobos. Nyatanya, meskipun energi spiritual langit dan bumi kaya dalam 10 tahun terakhir, sulit untuk mendukung terobosan mereka. Sekarang, 10 tahun telah berlalu. Mereka mendongak dan merasakan kekuatan langit dan bumi yang kaya datang. 10 tahun bermutasi, kekuatan langit dan bumi menjadi jauh lebih kuat. Dengan cara ini, jika mereka menunggu lebih lama, mereka dapat bersaing untuk alam kaisar. Dan alam lainnya, berbeda, ranah kaisar perlu diperjuangkan. Bukan berarti seseorang bisa menjadi kaisar hanya dengan melangkah ke ranah kuasi kaisar. Di era agung ini, kekuatan langit dan bumi di dunia bersirkulasi dan memadatkan tanda kaisar. Selama para praktisi puncak Tianzun dan kuasi kaisar dapat memperjuangkan dan menyempurnakannya, mereka benar-benar dapat melangkah ke level tersebut. Jika tidak, akan sangat sulit. Menerobos ranah kaisar secara paksa dapat merusak meridian. Kaisar dan kaisar sama-sama merupakan titik balik.
Begitu memasuki ranah kaisar, kekuatan seseorang tak tertandingi. Namun, di era agung, seseorang harus berjuang sendiri. Kaisar bahkan lebih dari itu. Reinkarnasi legendaris adalah perjuangan abadi. Jika tidak berjuang, sulit untuk menjadi kaisar. Sekalipun mengandalkan ramuan dan kekuatan eksternal untuk mencapai tubuh kaisar, kekuatannya tidaklah terlalu kuat. Saat ini, banyak jenius datang dan berkumpul di ranah Tiangeng, terutama untuk memperjuangkan kaisar ini. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya memancar dari Gunung Xiandao. Mereka adalah Jiang Chanchan, Yao Xiaoqian, dan lainnya. Dalam 10 tahun terakhir, mereka juga telah sedikit matang. Di bawah cahaya yang berkedip, mereka mendarat di kota Zhongling. Kemudian, mereka memfokuskan pandangan dan meledakkan kekuatan fisik mereka, mengguncang 4 penjuru dalam sekejap. Banyak orang datang dengan pikiran terfokus. Melihat mereka berasal dari istana surgawi, mereka langsung menunjukkan rasa hormat. Konsentrasi. Semua orang saling memandang dan berteriak. Di bawah kekuatan mereka, batu-batu berjatuhan dari segala arah dan pohon-pohon tumbang. Klak klak klak. Tak lama kemudian, sebuah paviliun muncul. Paviliun ini berisi banyak rune dan pola, yang semuanya sangat misterius. Mereka mengambil tindakan untuk membangun paviliun, yang merupakan pemborosan bakat. Namun, mereka semua sangat bahagia. Karena perjanjian 10 tahun telah berakhir. Dalam surat tulisan tangan itu, Lin Yan mengatakan bahwa jika mereka diminta untuk membangun menara pembakaran dalam 10 tahun, maka Lin Yan akan kembali. Sekarang, paviliun itu sudah ada di sana, dan kemudian Jiang Chanchan mengubah kayu kuno yang ditemukan di alam spiritual menjadi sebuah plakat, lalu menggantungnya di paviliun. Kemudian, ia mengeluarkan tulisan tangan Lin Yan sebelumnya. Pada tulisan tangan itu, sebuah cahaya berkelebat dan langsung berubah menjadi 2 kata, yang tercetak di plakat, menulis kata-kata, menara terbakar. Semuanya sudah selesai. Aku ingin tahu kapan kepala istana akan datang. Selama 10 tahun terakhir, kepala istana tidak mengizinkan kami meninggalkan alam roh dan hanya mengizinkan mereka tinggal di Gunung Xiandao untuk berlatih. Sekarang kami telah mencapai kesuksesan dalam latihan kami. Xiao Chanchan juga telah menghilang selama 10 tahun. Dia seharusnya bersama saudara Lin Yan, kan? Jiang Chanchan dan yang lainnya berbicara, semuanya menunjukkan kegembiraan. Bas! Tiba-tiba, sebuah cahaya berkelebat di kehampaan. Ini membuat Jiang Chanchan dan yang lainnya semakin tersenyum. Namun, mereka sedikit terkejut setelahnya. Ini sama sekali bukan napas Lin Yan. Namun, napas ini membuat mereka sangat akrab. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa memasuki alam roh ini sekarang. Kekuatan kaisar klan obat terselubung di luar. Hanya praktisi yang telah memahami rune yang dipadatkan oleh Lin Yan yang bisa masuk. Orang-orang ini jelas bukan musuh. Berdengung. Kehampaan itu retak, dan akhirnya, Jiang Chanchan melihat wajah orang-orang yang datang. Saudari Mengrou, Saudari Yiyun. Jiang Chanchan terkejut ketika melihat Yun Mengrou, Lin Yiyun, Miao Han, dan lainnya. Pada saat ini, Mu Zan dan yang lainnya juga tiba. Lei Su, Wan Juetian, dan yang lainnya juga muncul. Namun, Shen Yisan tidak ada di sini. Dulu, Wan Juetian, Lei Su, dan yang lainnya menemukan banyak harta karun di alam Wanling dan mendapatkan banyak kesempatan, tetapi mereka tidak pernah menemukan Shen Yisan. Ketika mereka keluar dari alam Wanling, tubuh asli Shen Yisan telah pergi. Selama bertahun-tahun, Lei Su dan Wan Juetian telah berkelana ke berbagai wilayah di benua Tianxuan, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Hari ini, mereka datang ke sini, berharap untuk bertemu dengannya.